Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Joharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Sejak akhir tahun 2020 kemarin, di bulan Desember hingga hari ini, bencana alam terus-menerus melanda negeri kita Indonesia. Terendam banjir berulang kali, bahkan sampai 5 kali. Banjir pertama rumah mereka tergenang hampir sampai ke atap rumah. Begitu juga di Aceh Pidi, kemudian Jawa Barat, Sumedang, Cirebon, kemudian juga sampai ke Kalimantan Selatan. Banjir hebat melanda di 13 kabupaten yang selama ini belum pernah terjadi. Begitu juga dengan gempa bumi di Mamuju, Sulawesi, dan termasuk gunung meletus sudah menampakkan di Gunung Merapi, Yogyakarta, dan Gunung Semeru yang ada di Surabaya. Itu semua menunjukkan bahwa bencana alam di negeri kita ini saling sambut menyambut, belum ada putus-putusnya. Apa sebenarnya sinyal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bencana alam ini? Apakah bencana alam ini murni sebagai ujian bagi orang-orang beriman? Apakah bencana alam ini sebagai peringatan bagi orang-orang beriman? Ataukah malah bencana alam ini sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang zalim, orang-orang kafir? Tentunya yang pertama, kita sebagai orang-orang beriman berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bencana alam adalah bahagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir yang tidak bisa ditolak dan dicegah. Memang ini adalah mutlak daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mujbar. Manusia dipaksa, suka tak suka, manusia menerima bencana alam ini. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan pasti kalian akan kami uji, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, banyaknya panen buah-buahan, dan hilangnya nyawa. Berilah kabar bagi orang-orang yang sabar, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bagi orang-orang beriman, musibah itu adalah ujian keimanan dan kesabaran, dan mereka meyakini bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya musibah ini juga menjadi sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa saja yang terjadi di permukaan bumi ini, termasuk perkara-perkara negatif yang menimpa manusia, baik secara perorangan maupun kolektif berjamaah bermasyarakat, adalah akibat daripada perbuatan dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat yang ke-30, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydiyakum." Apa saja musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan-perbuatan kalian sendiri. Jadi apa yang kita alami dan kita rasakan hari ini adalah bisa jadi merupakan salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang manusia telah jauh dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif ilmu ekologi, terjadinya banjir disebabkan karena neraca air itu positif.
Ada beberapa sebab mengapa neraca air positif. Yang pertama adalah curah hujan yang sangat tinggi. Memang beberapa bulan terakhir curah hujan sangat tinggi terus, bukan menjadi satu-satunya sebab banjir, tapi adalah daya serap tanah yang tidak lagi mampu menyerap air. Juga disebabkan karena daerah aliran sungai yang menyempit. Daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir sekarang semakin lama semakin menyempit, karena salah satu faktornya adalah keserakahan manusia terhadap lahan. Kita lihatlah berapa sekarang nilai persentase hutan di Indonesia. Ini komplek kehutanan, banyak orang-orang ahli kehutanan yang tahu. Atas dasar undang-undang konsensi HTI, hak tanaman industri, HPHH, pengelolaan hutan, hutan sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Sudah hampir 80% hutan di Sumatera ini hilang. Begitu juga di Kalimantan. Dan inilah menjadi faktor utama ketika lahan hutan dilalap habis oleh cupong asing dan asing. Bukankah pengusaha-pengusaha lahan perkebunan sawit adalah mayoritas orang asing dan asing? Yang kita hanya sebatas pekerjanya dan pemerintahnya mendapatkan royaltinya. Tidak lagi diperhatikan sumber daya alam ini bagaimana dikelola secara benar dan amanah, sehingga alam pun menjadi rusak. Ketika hutan rusak, tak ada lagi daya serap air, maka air itu melimpah dengan begitu saja ke tempat-tempat pemukiman warga. Ini jelas nyata Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah menimpakan sebahagian akibat perbuatan mereka, agar mereka orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Allah nyatakan bahwa nyata kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan keserakahan manusia. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sebab banjir ini salah satunya adalah keserakahan manusia. Sistem yang mengatur hidup manusia hari ini bukanlah Al-Quran dan As-Sunnah, tapi adalah sistem ekonomi dan politik kapitalisme yang mengedepankan orientasi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dengan menghalalkan segala cara. Yang penting mereka bisa kaya dan bisa berkuasa. Kemudian bencana alam ini juga bisa menjadi azab bagi orang-orang zalim, ahli maksiat dan orang-orang kafir. Ketika kemungkaran dan kemaksiatan semakin lama semakin merajalela, maka Allah menimpakan bencana itu bertubi-tubi sebagai azab bagi mereka. Ini Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah." Apabila telah nyata-nyata nampak riba dan zina di tengah-tengah masyarakat, sungguh mereka telah menghalalkan azab menimpa mereka sendiri. Kita lihatlah perzinahan hari ini begitu marak mengatasnamakan pergaulan bebas, lokalisasi, bukan hanya perzinahan, perbuatan keji dan mungkar LGBT, lesbian, gay, biseks, transgender menjamur menjadi gaya hidup anak-anak muda, bahkan banyak orang-orang tua yang telah tertular penyakit ini. Penyakit kaum Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam yang telah Allah tenggelamkan di dasar bumi karena mereka telah menyukai sesama jenis, melampiaskan hawa syahwatnya, hawa nafsunya dengan sesama jenisnya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini juga di zaman kita hari ini begitu marak terjadi. Begitu juga dengan riba, sudah begitu formal dalam lembaga-lembaga keuangan, seolah-olah itu bukan menjadi perkara perbuatan dosa besar yang kita takuti, tapi malah menjadi tuntutan hidup. Padahal Rasulullah mengatakan, ar-riba salah satu wa sab'una baban aisyaruha ayyankiha rajulahu ummahu.
Pintu riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan dosanya adalah seperti anak laki-laki yang mengawini ibunya sendiri. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina minkum khassah." Takutlah kalian kepada azab Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian secara khusus. Apakah bencana gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, gunung meletus hanya menimpa orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang fasik? Menimpa juga banyak orang-orang beriman dan orang-orang yang saleh. Karena itu bermuhasabahlah kita bahwa bencana yang melanda negeri kita ini karena berbagai macam kemungkaran, kezaliman terjadi di tengah-tengah kita. Kezaliman dipertontonkan menjadi perkara yang lumrah dan wajar. 6 nyawa Laskar FPI seperti tak ada artinya dan tidak ada penegakan hukumnya. Begitu juga dengan dikriminalisasinya para ulama, dipenjarakannya para orang-orang saleh, menjadi pertanda ini adalah tindakan-tindakan kebijakan zalim daripada rejim ini. Dan bisa jadi ini menjadi peringatan bagi mereka. Allah murka dan marah kepada mereka karena mereka telah menyakiti wali-wali Allah. Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, dia telah mengumumkan perang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Sebagai kesimpulan kesempatan kali ini, yang pertama, kita cukup prihatin dengan musibah bencana alam yang menimpa negeri kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat musibah ini dan memberikan kesabaran bagi saudara-saudara kita yang menimpa musibah itu, yang tertimpa musibah itu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, bencana alam ini bisa jadi adalah peringatan dari Allah, karena kita selama ini jauh dari bimbingan Allah. Banyak kemungkaran dan kemaksiatan terjadi di hadapan mata kepala kita, tapi kita tak mampu untuk mencegahnya. Padahal tugas kita bukan hanya mengerjakan yang ma'ruf, bukan hanya mengajak yang baik, tapi juga mencegah daripada yang mungkar. Yang ketiga, bisa jadi bencana alam yang bertubi-tubi ini juga adalah bahagian daripada azab Allah yang menimpa orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik yang selama ini mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi ini. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar, pelajaran bagi kita kembali kepada Al-Quran As-Sunnah sebenarnya, meninggalkan cara hidup, sistem hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, menuju kepada Islam kafah dengan jalan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupan kita, termasuk di dalam pengelolaan sumber daya alam, agar tidak alam ini menjadi murka akibat keserakahan manusia.